طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah Bapak Ibu hafizakumullah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di dalam acara kajian Sirah Nabawiyah ini. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat, berada dalam keadaan semakin kokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah dan uswah kita Rasulullah Muhammad SAW serta pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan Sirah Nabawiyah. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang Fathu Makkah. Insya Allah malam ini kita akan membahas tentang Perang Hunain. Perang Hunain atau peperangan melawan Bani Hawazin, juga nanti akan dibahas tentang Perang Autas, atau perang melawan Bani Thaqif. Bapak Ibu sekalian, Perang Hunain ini adalah perang setelah Fathu Makkah, terjadi pada bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Kita masih ingat bahwa Fathu Makkah itu terjadi di bulan Ramadan, tahun 8 Hijriah, dan bulan berikutnya, yakni bulan Syawal tahun 8 Hijriah atau kurang lebih Januari tahun 630 Masehi, terjadi perang Hunain atau perang melawan Bani Hawazin. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang perang Hunain, saya tayangkan ini sebuah film yang menggambarkan tentang Bani Hawazin, mengenal sekilas tentang Bani Hawazin. Ini yang nampak Bapak Ibu sekalian, ini adalah wilayah dari Bani Hawazin, Bani Thaqif, dan banyak lagi yang lainnya, Bani Sa'ad bin Bakar, Bani Jasam, wilayah-wilayah pegunungan.
Nah, itu sekilas ya, Bapak Ibu sekalian, tentang Bani Hawazin ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, latar belakang dari perang Hunain ini adalah pasca dibebaskannya kota Makkah. Kita tahu bahwa orang-orang Arab pada saat itu semuanya tunduk kepada kaum muslimin. Ya. Nah, Bani Hawazin ini tentu saja ketika muncul kekuatan baru ya yang menguasai Quraisy, juga menguasai Arab-Arab Baduy yang ada pada saat itu, mereka tentu saja merasa khawatir, mereka merasa merasa bahwa mereka akan tersaingi ya kepemimpinannya oleh kekuatan yang baru ini. Ya, karena kita tahu bahwa suku Hawazin ini memang sebelum perang dengan kaum muslimin pun mereka memang bersaing dengan orang-orang Quraisy. Ya. Nah, ketika mereka mendengar suku Hawazin ini atau Bani Hawazin ini mendengar bagaimana munculnya kekuatan kekuatan umat Islam, kekuatan yang baru ini, maka mereka pun kemudian mengadakan pertemuan, ya. Mereka kemudian bersatu untuk melakukan penyerangan, ya, penyerangan kepada kaum muslimin. Ini yang menjadi latar belakang terjadinya perang Hunain. Ya. Hunain ini nama sebuah lembah, ya, Bapak Ibu sekalian, nama sebuah lembah yang terletak di antara Mekah dan Taif. Ya. Perang ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijrah atau tahun 630 Masehi, ya, kurang lebih pada bulan Januari. Ya, ini foto yang nampak ini adalah lokasi terjadinya perang Hunain. Ya. Nah, pada saat itu Bani Hawazin ini dan Bani Thaqib, ya, mereka bersepakat untuk mengangkat panglima perang, yakni yang bernama Malik bin Auf An-Nasri. Dia ini adalah seorang pemuda, usianya baru 30 tahun, ya, dan dia dikenal sebagai ahli perang. Ya. Nah, waktu itu berkumpul suku Hawazin, kemudian Bani Thaqib, Bani Hilal, Bani Jusyam, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali keluarga-keluarga dari Bani Hawazin, ya, Bani Thaqib, ya, yang tinggal di wilayah tersebut. Dan di antara mereka waktu itu ada seorang yang senior, ya, namanya Duraid bin Asimah. Ini pun dia ini seorang yang terkenal sangat ahli peperangan, ya. Tapi karena dia ini sudah tua, kemudian juga matanya sudah buta, ya, maka
dia ini hanya bisa memberikan saran, memberikan arahan. Ya. Nah ternyata waktu itu Bapak Ibu sekalian, strategi yang diatur oleh Malik bin Auf An-Nasri ini berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Duraid, ya, tokoh senior ini. Ya. Waktu itu Malik bin Auf An-Nasri ini dia memiliki strategi, ya, berpendapat supaya mereka ini tangguh di medan perang, ya, maka mereka harus membawa semua anak, istri, dan harta mereka gitu dalam peperangan tersebut. Supaya apa? Supaya mereka tidak mundur karena semua yang ada mereka miliki ada di medan perang itu. Gitu. Jadi kata Malik, kalau seorang prajurit, ya, mengetahui semua yang harta yang dimilikinya, semua yang harga dalam hidupnya, keluarga, hartanya ada di belakangnya, pasti mereka ini, Afwan Pak Ustadz, kalaupun jaringan terjadi kata Malik bin Auf Adin, itu jatuh pada musuh. Bagaimana, Bu? jaringannya agak tersendat, Oh begitu. tapi sekarang jelas, sekarang sudah stabil. Oh, sudah ya. Ya ya, sebentar. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, waktu itu Bapak Ibu sekalian, Malik, ya, seorang ahli strategi perang muda ini, dia berorasi, ya, membakar semangat pasukannya waktu itu. Kata dia, sungguh, nah ini melecehkan ya kaum muslimin, sungguh Muhammad ini sebenarnya belum pernah berperang ya sama sekali sebelum ini. Karena selama ini Muhammad ini hanya melawan orang-orang yang tidak mengerti bagaimana cara berperang, ya. Sehingga kita ini bisa mengalahkan mereka, kata Malik ini, ya. Maka jika kamu bertemu mereka, pecahkan sarung pedang kamu dan serang mereka ya secara serentak dan tiba-tiba. Wah, ini orasi sebelum terjadinya peperangan, ya, sehingga pasukan musyrikin, ya, dari Bani Hawazin ini, dari Bani Thaqib dan yang lainnya ini, mereka semakin bersemangat ya untuk melawan kaum muslimin pada saat itu. Nah, mereka kemudian pergi, ya, membawa puluhan ribu ekor unta, ya. Dan waktu itu juga seperti tadi sudah disebutkan ya, bagaimana kaum wanita, anak-anak juga dibawa, dan Malik waktu itu menyuruh agar kaum wanita, anak-anak ini diletakkan di atas unta-unta mereka. Ya. Nah ini juga sebagai upaya ya untuk menjatuhkan mental lawan, karena lawan melihat ya dalam hal ini kaum muslimin, menurut anggapan Malik, akan melihat bagaimana besarnya jumlah pasukan dari Bani Hawazin ini. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sementara itu kaum muslimin ya juga sudah mendengar bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Bani Hawazin. Maka Rasulullah SAW pun kemudian bersiap-siap ya untuk menyambut Bani Hawazin ini, berperang melawan Bani Hawazin ini. Dan sebelum peperangan, sebagaimana biasa ya, Rasulullah SAW ini menunjuk PLT kalau bahasa kita ya, pelaksana tugas di kota Madinah. Waktu itu ditunjuklah seorang pemuda yang umurnya baru 20 tahun, ya, ini Atta bin Usaid bin Abil Uwais bin Umayyah ya. Dia ditunjuk sebagai sebagai PLT lah begitu ya. Dia tinggal di kota Makkah, dan pada saat itu juga Mu'ad bin Jabal ya sebagai kepala pemerintahannya ya,
yakni Mu'adz bin Jabal sebagai pengajar ya waktu itu, sebagai pengajar penduduk Makkah ya. Ini kebiasaan Rasulullah SAW ya, bagaimana memberikan kepercayaan. Mungkin kalau bahasa kita sekarang ini juga sebagai bentuk kaderisasi ya, sebagai bentuk kaderisasi pembinaan pada kaum muda agar mereka memiliki kepercayaan diri juga ya untuk memimpin ya. Atta bin Usaid bin Abi Uwais ini dia masih berusia 20 tahun ya, tapi diberikan jabatan sebagai kepala pemerintahan. Kemudian Mu'adz bin Jabal juga masih muda ya. Dia ditunjuk sebagai pengajar ya, pengajar bagi penduduk Makkah. Nah, ini juga hal yang patut kita perhatikan ya Bapak Ibu sekalian, bahwa walaupun dalam kondisi perang, ya, kaum muslimin ini tidak pernah melupakan kegiatan tafakuh fiddin. Jadi tidak semua orang harus pergi berperang, ya, tapi harus ada orang-orang yang tetap tinggal, ya, di di Makkah, di Madinah, harus ada orang-orang yang tetap tinggal dan melaksanakan ya kegiatan tafakuh fiddin ya, mengadakan kegiatan pendidikan, pembinaan, pengajaran begitu ya. Nah, ini luar biasa ya. Harus kita contoh ya Bapak Ibu sekalian. Nah, waktu itu Rasulullah SAW mengirim mata-mata, dikirimlah oleh beliau Abdullah bin Abi Hadrad untuk mengintai bagaimana kekuatan musuh ya. Nah, kemudian setelah itu Abdullah ya menemui Rasulullah SAW dan menceritakan bagaimana kondisi dari Bani Hawazin, ya Bani Thaqif dan lain sebagainya. Diceritakan. Jadi sudah mengenal dulu ya. Rasulullah sudah mengenal dulu kondisi lawannya pada saat itu sehingga bisa bersiap-siap mengatur strategi begitu. Nah, waktu itu Rasulullah SAW menyiapkan pasukan dan terkumpullah 10.000 ya, 10.000 orang yang sebelumnya ikut dari Madinah untuk membebaskan kota Makkah. Kemudian ditambah ada 2.000 orang dari penduduk Makkah yang baru masuk Islam. Ya, jadi totalnya ini jumlah pasukan yang paling besar ya, jumlah pasukan yang paling besar yang pernah disiapkan oleh kaum muslimin pada saat itu ya, tahun 630 Masehi, 12.000 pasukan ya. Nah, waktu itu karena menghadapi peperangan yang atau jumlah pasukan yang besar, kemudian jumlah musuh juga yang cukup besar ya, maka Rasulullah pun meminjam beberapa puluh buah ya baju besi, meminjam juga senjata kepada Sofyan bin Umayyah, kemudian Naufal bin Al-Harith yang ketika itu masih musyrik ya, belum masuk Islam ya, Sofwan bin Umayyah dan Naufal bin Al-Harith ini. Berarti diperbolehkan ya kita meminta bantuan kepada orang musyrik untuk sekedar pinjam ya, sarana prasarana tidak jadi masalah gitu ya. Ya, selanjutnya ya. Waktu itu panji jihad Ar-Rayah, Al-Uqad ya, itu diserahkan kepada beberapa orang dari kalangan muhajirin ya, diberikan juga kepada beberapa orang dari suku Aus dan Khazraj, yakni kaum Ansor ya. Di kalangan muhajirin waktu itu benderanya dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian dari kalangan Ansor ya, Aus dan Khazraj ya, oleh suku Khazraj dipegang oleh Hubaib bin Al-Mundhir, kemudian dari suku Aus dipegang oleh Usaid bin Hudair ya. Nah, mereka bergerak ya Bapak Ibu sekalian, mereka bergerak kaum muslimin ini mendekati wilayah pertahanan musuh ya. Nah, Rasulullah SAW menyusun barisan para sahabatnya dan terus bergerak mendekati wilayah dari Bani Hawazin ini ya, dan nanti mereka bertemu di Hunain ya, mereka bertemu di Hunain, di wilayah Hunain. Nah, termasuk di dalamnya Rasulullah SAW juga menyusun barisan kabilah-kabilah Arab ya, kabilah-kabilah Arab yang baru masuk Islam dan menyerahkan bendera-benderanya kepada mereka. Dan waktu itu Rasulullah SAW diceritakan dalam buku sirah itu beliau menggunakan 2 lapis baju perang ya,
menggunakan topi baja, kemudian menaiki bigholnya. Ya. Bighol itu hewan blasteran antara kuda dan keledai. Ya. Itu bighol disebutnya ya. Ada namanya ya di sini, namanya duldul. Ya. Nama bighol atau kendaraan dari Rasulullah SAW pada perang Hunain itu. Nah, di bagian depan pasukan, beliau menempatkan Khalid bin Walid. Ya, kita sudah membahas sedikit ya tentang Khalid bin Walid ini, yang dia baru saja masuk Islam ya, baru saja masuk Islam. Istilah kita masih mu'alaf, langsung ikut dalam perang perang melawan Romawi. Kemudian setelah itu juga ikut dalam perang Hunain ini. Ya, ini luar biasa. Nah, ada sebuah kisah juga yang patut kita perhatikan ya, yang terjadi pada masa sebelum perang Hunain ini, yakni kisah Dzatu Anwat. Ya, ini untuk menjadi perhatian kita ya. Jadi orang-orang Quraisy, Bapak Ibu sekalian, atau bangsa Arab ya, orang-orang Arab Baduy, mereka ini punya kebiasaan menggantungkan pedang-pedang mereka ya di pohon sidr ya. Sidr itu pohon bidara ya. Ini gambarnya ya. Ini yang nampak gambar ini adalah pohon sidr atau pohon bidara. Nah, mereka ini biasanya menggantungkan senjata mereka di atas pohon itu untuk istilahnya ngalap berkah ya. Untuk ngalap berkah, mengharapkan berkah, kebaikan. Jadi kalau pedang-pedang mereka itu disimpan di situ, atau mereka juga beriktikaf ya, beriktikaf tanda kutip ya, beriktikaf di bawah pohon bidara itu, maka mereka akan memperoleh kebaikan, mereka akan memperoleh kekuatan, atau kita sebut istilahnya sekarang tirakat gitu ya, melakukan tirakat lah begitu di bawah pohon itu. Ini sebagaimana diceritakan nanti ternyata ya, orang-orang Arab Baduy, kemudian sebagian mereka yang baru masuk Islam, baru saja kan masuk Islam, mereka itu belum memahami Islam dengan baik gitu. Mereka ketika dalam perjalanan menuju melawan orang-orang Hawazin itu, mereka menemukan pohon sidr. Ya. Mereka menemukan pohon sidr, pohon bidara. Nah, ini kita ceritakan hadisnya ya. Ini hadis dari An Abi Waqidin Al-Laitsi, dia berkata, kharajana ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi keluar maksudnya perang Hunain ini ya. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kibalal Hunain ya, disebutkan di sini, menuju ke Hunain, pamarorna bisidratin. Lalu pada saat itu kami mendapati ada pohon sidr ya, pohon sidr. Fakultu, maka waktu itu aku berkata ya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ij'al lana hadhihi dzata anwatin kama lil kuffar dzatu anwat ya. Jadi ya Rasulullah, jadikan atau buatlah untuk kami, jadikan buat kami pohon sidr ini menjadi dzatu anwat ya, menjadi tempat menggantungkan ya, menggantungkan pedang-pedang, senjata-senjata ya, untuk melakukan tadi ya, tirakat gitu. Kamalil kuffari dzatu anwat, sebagaimana orang-orang kafir juga punya dzatu anwat. Ya. Nah, kemudian disebutkan wa kanal kuffaru yanutuna bisilahihim, mereka itu dulu ya, orang-orang kafir itu mereka biasa menggantungkan senjata-senjata mereka bisidrotin, ke sidroh itu, ke pohon bidara itu, wa yaqufuna haulaha, kemudian mereka juga beriktikaf ya, berdiam duduk di sana gitu, melakukan tirakat ya di sekitar di bawah pohon itu ya. Itu kebiasaan mereka gitu ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu bersabda ya, merasa tidak senang dengan, tentu saja ya, karena mereka masih masih tertanam dalam diri mereka kemusyrikan, mereka belum mengerti gitu. Belum mengerti tentang tauhid yang benar.
Maka Rasulullah waktu itu bertakbir ya, Allahu Akbar. Ya, hadza kama qalat Banu Israil li Musa. Kata Rasulullah, Allahu Akbar ini seperti kata-kata ya, kata-kata yang disampaikan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa di dalam Al-Qur'an ya. Ij'alana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikan bagi kami sesembahan-sesembahan sebagaimana mereka juga memiliki sesembahan-sesembahan ya. Membuat membuat patung-patung sesembahan gitu. Kemudian kata Rasulullah, innakum tarkabuna sunanal ladzina min qablikum. Memang kalian ini akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh memahami ajaran Islam ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini tidak sungguh-sungguh belajar Islam, bisa jadi nih umat ini sedikit demi sedikit akan berpaling ya dari nilai-nilai ajaran Islam dan malah melakukan ya apa-apa yang menjadi kebiasaan orang-orang kafir sebelum kita. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini menjadi pelajaran buat kita ya bahwa tidak boleh kita ini melakukan ya perbuatan sebagaimana orang-orang kafir terdahulu tadi ya, menganggap bahwa pohon sidr itu atau pohon bidara itu akan memberikan kebaikan, kekuatan kepada mereka karena kekuatan itu hanya dari Allah ya, begitu. Nah, ini cukup penting ya untuk kita perhatikan tentang Dzatu Anwat ini untuk memberikan pemahaman akidah kepada kita. Ya. Nah, waktu itu Malik bin Auf mengirimkan mata-mata. Ya. Dia menyuruh kepada mata-mata itu untuk mengintai kekuatan kaum muslimin. Dan mata-mata itu ketika melihat bagaimana besarnya jumlah pasukan, maka mereka ini pulang dalam keadaan ketakutan dan akhirnya menyarankan udah kita nggak akan kuat kita nggak akan kuat melawan Muhammad dan pasukannya. Nah, Malik bin Auf ini sangat marah dan menganggap mereka ini pengecut ya, mereka ini pengecut gitu. Dan Malik bin Auf tetap memerintahkan kepada pasukannya untuk terus maju ya. Nah, begitu tiba mereka di Hunain, ya, mereka mulai menyusuri lembah itu. Waktu itu masih dalam keadaan gelap ya, di waktu subuh. Nah, pasukan Hawazin ini secara serempak, secara tiba-tiba menyerang kaum muslimin yang pada saat itu belum bersiap, ya, belum siap-siap nih. Karena tidak menyangka akan mendapatkan serangan di keremangan subuh ya, saat masih gelap gitu. Nah, memang ternyata pasukan Hawazin ini telah bersembunyi lebih dulu. Ya, mereka sudah menyusun strategi. Mereka ini sudah bersembunyi terlebih dahulu di balik-balik bukit di lembah Hunain itu. Ya. Jadi ini strategi yang dipilih oleh Duraid bin Asimah, ya, Duraid bin Asimah. Jadi di kalangan bangsa Arab ini memang ada orang-orang yang ahli strategi perang, ya, Khalid bin Walid misalnya gitu. Nanti kita akan melihat ya, kalau kita lanjut nih nanti ke pembahasan tentang Khulafaur Rasyidin ya, bagaimana futuhat-futuhat terjadi, futuhat Romawi, futuhat Persia gitu. Di antaranya adalah karena kecemerlangan dari nah, termasuk nanti seperti tadi di awal sudah disebutkan ya Bapak Ibu, bahwa dari kalangan Bani Hawazin, dari kalangan Bani Thaqif ini nanti setelah mereka masuk Islam itu banyak di antara mereka itu yang turut serta dalam futuhat ya, dalam penaklukan-penaklukan, termasuk penaklukan Afrika Utara dan juga penaklukan Spanyol ya, Spanyol dan Portugal atau wilayah Andalusia gitu. Nah, ini dari kalangan ini nih ya, dari kalangan memang yang ahli strategi perang begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lihat ya tayangan ini, video saya ambil dari channel YouTube-nya Kang Irlan kalau tidak salah ini ya, Kang Irlan. Kita lihat bagaimana
lokasi peperangan perang Hunain ini. Kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Kang Gilang, dan sekarang saya di sini ditemani dua orang sahabat. Di antaranya ada siapa? Alman Mulyana. Ada Kang Alman Mulyana. Di sini juga ada Bung Hasibuan. Nah, sekarang saya bersama teman-teman di sini, yaitu sahabat saya, sedang mendatangi tempat sejarah. Ini gimana Bung? Sejarah apa ini? Ya, kita ini berada di lokasi terjadi peperangan Hunain. Terjadi peperangan Hunain. Berarti lembah ini lembah apa? Lembah Hunain. Lembah Hunain ya? Ya, sesuai dengan arahan kitab sejarah ini juga. Ya, ada kitabnya ya. Ya. Sengaja kita bawa kitabnya nih, di bersama Kang Alman. Lihat dulu Kang. Nah, kita tadi sudah barcode. Ya, nggak sembarangan datang ke tempat ini karena ada petunjuknya. Di sini ada location-nya. Ya. Tadi sudah kita barcode ke handphone dan diarahkan ke sini. Diarahkan ke sini ya. Dan tadi juga saya ngobrol dengan penggembala kambing itu, Ya. apakah ini benar lembah Hunain? Ya, dia bilang Wadi apa? Hunain? Iya kata dia. Jadi mulai dari ujung sana itu sampai terus ke sana tuh ya. Dulu masih persatu ini, belum ada jalan raya. Terus ke sana, ke bukit-bukit sana itu masih disebut lembah Hunain. Lembah Hunain. Ya, tempat terjadi peperangan Hunain. Nah, jadi mumpung saya berada di tempat ini, sekaligus nanti akan dijelaskan juga ya sejarahnya waktu peperangan Hunain. Untuk masalah sejarahnya nanti saya akan bertanya kepada Bung Hasibuan yang lebih tahulah dari saya. Amin, insya Allah. Ya. Jadi gimana ya Bung kisahnya Bung di Iya, lembah Hunain ini? dulu peperangan pada Hunain? tahun ke-8 Hijriah, Iya, pasukan Islam sudah menguasai kota Makkah. iya. Usai daripada itu, orang-orang kampung Badui, yaitu yang ada di Taif sana, dari kabilah. Taif itu berarti kemana? Ya, Ke sini atau ke sebelah sini? Ke sana. Oh, sebelah sini ya. Ya, betul. Jadi Taif sebelah sini, kemudian kota Mekah sebelah Makkah sini ya sana, arahnya. Terus, ya. Ya. Nah, jadi orang suku Badui yang dari kabilah ini Hawazin dengan Sakib itu mereka merasa terancam juga kalau Islam sudah kuat di kota Makkah. Mereka khawatir nanti Islam itu akan menguasai Taif, Iya, iya. kabilah mereka. Akhirnya mereka datanglah menuju ke kota Makkah rencananya untuk menyerang kaum muslimin. Oke, kemudian setelah itu gimana, Bung? Ya, akhirnya Rasul pun karena sudah mengetahui suku Badui ini akan datang menuju kota Makkah, Rasul mengatur strategi peperangan. Maka Rasul membawa 12.000 pasukan. 12.000 pasukan. Iya. Lumayan banyak waktu itu ya. Iya, justru memang di peperangan-peperangan yang pernah terjadi dulu di peristiwa Hunain inilah paling banyak pasukan Islam, sampai 12.000. Iya, Maka wajar ketika itu para sahabat itu berbangga kan, iya. merasa sudah hebatlah dengan jumlah kan seperti itu. Yang banyak ya. Ya, kalau di kitab ini Kang, dilihat dulu. Iya. Karena nanti beda-beda sejarah, ada mengatakan sampai 12.000 juga pasukan mereka. Ada juga mengatakan pasukan mereka waktu itu 2 kali lipat dari pasukan Islam. Nah, kalau di sini disebutkan, ya kan? Wa kana adad junun Hawazin wa Thaqib Iya. min halifihim nahwu 25,000 muqatil, ya kan? Iya. Berarti 25.000 pasukan. 25.000 pasukan Ya. waktu itu. Tapi beda-beda nanti ada sejarah mengatakan 12.000 juga, ada 20.000, tapi di sini 25.000. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, ini Bung, kita sekarang di Lembah Hunain. betul. Kira-kira jaraknya ke kota Mekah dan jarak ke kota Taif kira-kira Sekitar berapa? kalau ke Makkah 30 km. Kalau ke Mekah 30 km. Ya, ini kan jalan lintas menuju Taif. Ya, Jalur ini sih jalur untuk bis, bukan jalur yang sering mobil kendaraan yang kecil-kecil itu loh ya. itu bukan ya, bukan ke jalur Al-Hada bukan. Ya, bukan. Nah, Jadi untuk jauh. jamaah umroh sepertinya jarang yang datang ke Jarang. tempat sejarah ini ya. Betul-betul sangat jarang. Sangat jarang. Mereka hanya melintas saja, mungkin tidak dijelaskan kan Iya. lokasinya. Kita pun Saya pun ini baru pertama ini Bung datang ke termasuk sini. mungkin kita yang pertama juga mengupas ini. Iya, karena langsung ke melihat lokasi. lokasinya langsung kita datang. Iya, betul. Nah, jadi akhirnya pasukan itu datang ke sini. Tiba-tiba di kawasan ini ternyata orang Baduinya sudah mengatur strategi mereka, termasuk mereka menggali lubang-lubang di bawah ini. Oh, menggali Ya, lubang dari menggali strategi lubang, itu perangnya. strategi yang mereka buat di sini. Pasukan Islam datang, tiba-tiba di saat pasukan Khalid bin Walid sudah turun duluan ke bawah ini, itu langsung kaget. Langsung kaget ya. Iya. Waktu itu Diserang. tahun berapa itu kira-kira? Ke 8 Hijriah. 8 Hijriah ya. Iya,
8 Hijriah. Nah, jadi akhirnya ketika itu pasukan Khalid bin Walid ini sudah diserang orang-orang kafirnya ini, tiba-tiba mereka banyak yang terluka. Ya Allah. Dan pasukan ketika itu pun sudah merasa berpecah nih kekuatan, Iya. sehingga banyak yang berlarian. Maka Rasul ringkasnya disebutkan turun ke bawah ini dan memanggil, ya ayuhan nas halumma halumma, ya wahai pasukan kembali ke posisi, seperti itu. Ketika itu suara gemuruh peperangan kan lebih kuat dibanding suara Rasul. Iya. Belum terdengar oleh pasukan Islam yang lain. Karena Mereka waktu itu masih kan pada lari. iya banyak orang, berapa? 12.000 pasukan. Datanglah akhirnya paman Rasul yang bernama Abbas. Iya. Abbas ini itu suaranya sangat kuat, memanggil ya ahlas samura, wahai para sahabat yang sudah pernah berjanji setia di bawah pohon. Nah, mendengar kalimat itu akhirnya mereka kembali datang nih ke posisi. Iya. Dan mereka kembali sekitar 100 orang disebutkan dalam sejarahnya menyerang orang-orang kafir itu. Dan Allah Subhanahu wa taala pun di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah turunkan tentaranya itu para malaikat. Para malaikat ya. Orang-orang kafir Badui ini akhirnya kalah di perang Hunain ini. Dan mereka meninggalkan lokasi peperangan, Ya. berlarian, ada yang ke Taif sana, mereka lari, dan mereka tinggalkan di sini harta-harta mereka. Apakah itu unta, kambing, bahkan Kemudian istri mereka. Karena ketika ditinggalkan. itu mereka bawa istri mereka, anak mereka, mereka tinggalkan di sini itu. Ada 6.000 tawanan ketika itu di sini ya, yang tertawan di sini. Semuanya harta-harta ghanimah itu pun menjadi milik kaum muslimin. Milik kaum muslimin yang waktu Ya. itu. Ya itu ya lokasi Perang Hunain dan kilasan tadi ya, sejarah dari Perang Hunain seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, mendapatkan serangan mendadak seperti ini, ya, kaum muslimin mereka bisa melakukan antisipasi dan kemudian juga bisa membalas dan menyerang mereka. Ya. Dan akhirnya pasukan musuh, jadi ini putaran pertama nih ya, peperangan putaran pertama, akhirnya Bani Hawazin ini bisa dipukul mundur ya, tadi meninggalkan berbagai macam harta mereka ya, dan akhirnya kaum muslimin waktu itu seperti dalam peristiwa perang Uhud ya, apalagi ini banyak di antara pasukan ini yang baru masuk Islam ya, mereka ini sibuk dengan ghanimah ya, seperti dalam perang Uhud nih ya. Jadi kaum muslimin waktu itu sibuk dengan ghanimah, lupa jalannya pertempuran dan mereka lengah, padahal ya waktu itu musuh belum betul-betul bisa ditumpas gitu ya. Belum bisa ditumpas seluruhnya, dan di antara mereka juga masih banyak yang bersembunyi ya. Nah, ini putaran pertama dari perang Hunain. Jadi Bani Hawazin ini bisa dipukul mundur, kemudian meninggalkan banyak sekali ghanimah, kemudian pasukan umat Islam waktu itu ya, dan banyak juga di sana orang-orang yang baru masuk Islam nih ya dalam pasukan ini, mereka akhirnya sibuk dengan ghanimah tersebut begitu. Nah, kemudian mereka orang-orang Bani Hawazin ini ketika melihat pasukan kaum muslimin ini sibuk dengan ghanimah, maka kemudian mereka melakukan serangan balik ya, melakukan serangan balik. Mereka kemudian menembakkan panah-panah mereka, melemparkan tombak-tombak mereka ya, batu-batu gitu, meluncur bagaikan hujan ke pasukan kaum muslimin, sehingga waktu itu jadi kaum muslimin ini memang berada di bawah lembah, sedangkan waktu itu mereka sudah ke arah lembah ya, sedangkan mereka ini berada di atas lembah tersebut ya. Jadi dalam kondisi terhimpit ya kaum muslimin itu. Nah, akhirnya waktu itu pasukan kocar-kacir ya, berlari bahkan meninggalkan Rasulullah SAW.
Dan waktu itu ya, yang ada di sekitar Rasulullah itu hanya beberapa gelintir sahabat saja. Sementara yang lainnya itu sudah berhamburan ya, sudah berhamburan karena tadi serangan panah, serangan tombak ya, lemparan-lemparan batu yang dilakukan oleh Bani Hawazin, Bani Thaqif dan lain sebagainya gitu. Nah, waktu itu yang ada di sekitar Rasulullah diantaranya adalah Abu Bakar ya, Umar ya. Kemudian juga waktu itu ada salah seorang kerabat Rasulullah ya, Abu Sufyan bin Al-Harith ya, bersama pamannya Abbas bin Abdul Muttalib ya. Waktu itu memegang tali bigol ya, kendaraan Rasulullah SAW. Nah, ini diceritakan di dalam Al-Qur'an ya, Bapak Ibu sekalian. Peristiwa itu disebutkan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 25. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma Hunain. Ya. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu wahai kaum mukminin di banyak sekali medan peperangan, ya. Wa yauma Hunain, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian di Hunain, ya, di lembah Hunain. Id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Yaitu saat di mana kalian dalam perang Hunain itu merasa congkak, merasa angkuh, merasa takjub ya. Id a'jabatkum kathratukum. Karena apa? Karena banyaknya jumlah kalian. Falam tughni ankum syai'a. Padahal jumlah yang banyak itu sama sekali tidak memberikan manfaat kepada kalian, gitu. Sedikit pun tidak memberikan manfaat sedikit pun. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin. Dan pada saat itu dalam kondisi terkepung kaum muslimin, bumi yang luas itu terasa sempit oleh kamu. Ya, Bapak Ibu bisa lihat tadi ya, lembah Hunain itu kan luas seperti itu, tapi dirasakan ketika kaum muslimin terhimpit, ya, mereka merasa sempit dan kemudian kamu ini lari ke belakang, mundur, bercerai-berai, begitu. Nah, ini pelajaran buat kita bahwa dalam sejarahnya Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin itu sekali lagi ya, kaum muslimin itu seperti dalam perang yang kita bahas sebelumnya ya, setelah setelah Futuh Makkah, kemudian ada perang Mu'tah ya, melawan Romawi, 200.000 orang Romawi dan orang-orang Arab Nasrani berhimpun melawan kaum muslimin yang jumlah hanya 3.000. Hanya 3.000. Bayangkan ya, 200.000 lawan 3.000. Nah, dalam ini menegaskan bahwa dalam sejarahnya, sepanjang sejarahnya kaum muslimin, bahkan Bapak Ibu kalau kita nanti juga membaca ya, bagaimana sejarah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian kaum muslimin di Andalusia ya, Bapak Ibu juga akan menemukan kejadian serupa, bahwa kaum muslimin itu tidak pernah menang ya, tidak pernah menang karena jumlahnya, karena kekuatan materinya begitu. Justru ketika kaum muslimin bangga, id a'jabatkum kathratukum, ketika kaum muslimin ini bangga, takjub dengan kekuatan materi, maka justru pada saat itu terjadi kekalahan kepada kaum muslimin. Nah, ini menjadi pelajaran penting buat kaum muslimin, terutama mereka-mereka yang sedang berjuang li'ila kalimatillah, yang memperjuangkan tegaknya kalimat Allah di muka bumi ini. Jangan pernah kemudian merasa bahwa kekuatan yang utama itu ada pada materi, pada sarana dan prasarana. Tidak demikian. Kalau kita lihat sejarah, tidak demikian. Ya, yang harus dimunculkan pertama kali itu adalah kekuatan ma'nawiyah, kekuatan ruhiyah, kekuatan ma'nawiyah. Itu yang harus disiapkan pertama kali. Ya. Tapi kalau kita fokus kepada kekuatan materi, fokus kepada berbangga-bangga dengan strategi, tapi kita tidak menyiapkan ruhiyah dan ma'nawiyah, kita sudah bisa dipastikan kita akan kalah. Ini yang harus dicatat nih. Ini yang harus digarisbawahi, ya, begitu. Ini diceritakan ya Bapak Ibu sekalian di dalam
Quran surat At-Taubah ayat 25. Ya. Nah, pasukan berkuda Bani Sulaim ya, tercerai-berai meninggalkan Rasulullah SAW, diikuti juga oleh orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Ya. Nah, waktu itu kaum muslimin sendiri, Rasulullah SAW sendiri kemudian menyeru mereka, memanggil mereka, wahai kaum muslimin, ke sini. Aku adalah Rasulullah. Aku ini adalah utusan Allah. Aku adalah Muhammad bin Abdullah. Aku ini adalah Muhammad anak Abdullah. Ya. Jadi dipanggil mereka supaya tidak mundur. Tapi waktu itu kondisinya memang demikian genting. Ya, kondisinya demikian genting. Tidak ada di antara mereka ini yang menoleh. Tidak ada di antara mereka itu yang mendengar ya seruan Rasulullah SAW. Semuanya berlarian. Ya, kecuali tadi beberapa gelintir sahabat saja dan dari kalangan ahlu bait, kerabat Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muttalib, ya, kemudian Abu Sufyan bin Al-Harith, kemudian Fadl bin Abbas, ya, dan beberapa yang lain. Jadi hanya tinggal nyisa beberapa orang sahabat utama, ya, kemudian sebagian dari atau kerabat-kerabat Rasulullah SAW yang berusaha untuk melindungi Rasulullah SAW. Ya. Nah, bahkan dalam kondisi genting seperti itu ternyata ya ada apa istilahnya ya? Ada orang yang memanfaatkan situasi ya. Yang sebetulnya dia pergi dari Mekah ya. Syaibah bin Utsman ya namanya. Syaibah bin Utsman ini dia pergi dari Mekah bersama Rasulullah tapi tujuannya beda, bukan untuk berperang. Tujuannya adalah untuk membunuh Rasulullah SAW. Jadi dia menampakkan diri sebagai sudah masuk Islam, ya sudah beriman, tapi ternyata sebetulnya dia masih memendam dendam, gitu ya, karena kekalahan orang-orang Quraisy di Makkah. Ya. Nah, Syaibah ini pada saat itu dalam kondisi seperti itu dia berusaha membunuh Rasulullah SAW. Tapi baru saja dia akan membunuh Rasulullah SAW, ini diceritakan sendiri, ini ada hadis ya, tapi saya tidak cantumkan di sini. Syaibah sendiri yang menceritakan waktu itu, kata Syaibah, saya sudah siap-siap akan sudah mengangkat pedangku untuk menebas ya Rasulullah SAW. Tiba-tiba aku melihat kilatan api, kata Syaibah. Aku melihat kilatan api yang membuatku takut dan sampai aku ini kemudian tidak jadi gitu ya membunuh Rasulullah SAW. Dan justru Rasulullah SAW ini justru mendekati beliau, ya mendekati Syaibah ini, kemudian memegang dengan tangannya yang mulia, memegang ke dadanya Syaibah bin Utsman, kemudian mendoakan Syaibah bin Utsman ini, dan kata Syaibah ya, sejak saat itu berubahlah gitu ya perasaanku kepada Rasulullah SAW. Yang tadinya aku sebelum Rasulullah mendoakan itu tidak ada orang yang paling aku benci dan tidak ada orang yang paling ingin aku bunuh kecuali Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah sudah memegang dada dari Syaibah bin Utsman ini kemudian mendoakannya, maka pada saat itu kata Syaibah, tidak ada orang yang paling aku cintai di muka bumi ini kecuali Rasulullah SAW. Ini luar biasa ya. Ini mukjizat ya, dan ini hidayah yang turun ya dalam kondisi seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Dalam kondisi yang sesempit itu, ternyata kalau Allah menghendaki ya hidayah turun pada saat seperti itu ya. Maka kita bersyukur Bapak Ibu sekalian ya, mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan kesadaran, dilembutkan hati kita ini untuk menyambut kebaikan, hadir di majelis taklim, ya ikut mengikuti kajian-kajian. Tidak semua orang itu mendapatkan kenikmatan seperti itu. Sudah dipaksa-paksa juga, ya tidak mau datang ke majelis taklim. Sudah dipaksa-paksa nggak mau gitu ya ikut mengkaji kehidupan Rasulullah SAW. Tidak semua orang mendapatkan kenikmatan kelembutan hati seperti itu. Maka kita yang hadir di saat ini ya, yang hadir saat ini bersyukur kepada Allah, jaga keimanan yang sudah tumbuh di dalam diri kita ini ya. Ini bagaimana Syaibah bin Utsman diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam
keadaan kesempitan seperti itu ya. Dalam kondisi umat Islam itu dalam keadaan sempit seperti itu, dalam keadaan sedang berkecamuknya peperangan luar biasa ya, Masya Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam peperangan ini terlihat bagaimana keberanian Rasulullah SAW. Ya. Waktu itu Rasulullah SAW beliau berada di barisan depan, memanggil para sahabatnya, wahai kaum muslimin kemari, aku Muhammad bin Abdullah. Ya. Nah, tapi tadi ya tidak ada yang menoleh memperhatikan beliau, dan setiap orang waktu itu semua lari kocar-kacir berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Ya. Karena serangan mendadak ya, karena serangan mendadak dari Hawazin yang dikiranya sudah mundur, mereka sudah lari begitu. Ya. Nah, Rasulullah SAW tetap tegar di tempatnya. Ya, ini menunjukkan keberanian Rasulullah SAW. Ya. Nah, waktu itu Abbas bin Abdul Muthalib tadi seperti sudah diceritakan ya oleh Bung Hasibuan tadi di video tadi ya, menyeru ya, menyeru. Kata Rasulullah, wahai Abbas, panggil para orang-orang yang sudah berbaiat di Bayatul Ridwan, dalam peristiwa Bayatul Ridwan, yaitu Ashabus Samurah. Kemudian Abbas yang suaranya memang besar, ya, dia menyeru, wahai orang-orang Ansor yang menampung dan membela Rasulullah, wahai kaum Muhajirin yang telah bersumpah setia berbaiat di bawah pohon, inilah Muhammad masih hidup, kemarilah kalian. Dan diulang-ulang ya, wahai Ashabus Samurah. Ya, Ashabus Samurah itu sebutan bagi orang-orang yang sudah berbaiat di Bayatul Ridwan ya. Wahai penghafal surat Al-Baqarah, kembalilah kalian ya, kembalilah kalian kemari. Berperanglah kalian bersama Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini teriakan Abbas ini ternyata terdengar ya. Terdengar dan di antara mereka itu kemudian ada yang menyambut ya, menyambut seruan itu ya. Mereka berseru labbaik labbaik ya. Ya, labbaik itu artinya kami sambut ya seruan itu, kami sambut seruan itu. Nah, akhirnya kemudian kaum muslimin mulai merapat ke arah Rasulullah SAW, terjadilah pertempuran yang sangat sengit ya, satu demi satu kemudian korban berjatuhan dari pihak musuh. Nah, ini di putaran kedua dalam perang Hunain ini ya, akhirnya kaum muslimin bisa memenangkan pertempuran. Bahkan dalam pertempuran ini Ali bin Abi Thalib ini mampu menewaskan lebih dari 40 orang ya. Kemudian di peperangan ini bagaimana berkecamuknya luar biasa ya. Khalid bin Walid ini menderita luka yang cukup berat nih dalam peperangan ini ya. Ini Khalid bin Walid ini Bapak Ibu ini masih mualaf ini. Masih mualaf tapi sudah ikut dalam perang ini ya. Peperangan yang sangat luar biasa ini. Ya. Nah, waktu itu musuh kewalahan ya. Nah, jadi Malik bin Auf panglima perang waktu itu bersama pasukan dari Bani Hawazin, Bani Thaqif ya dan yang lainnya, mereka ini sudah sangat kewalahan dan sudah mulai bisa membaca ini bahwa kekalahan ini tidak lama lagi akan terjadi. Mental pasukan mereka ini sudah jatuh ya. Akhirnya apa? Mereka melarikan diri. Ya, meninggalkan harta dan keluarga mereka. Maka di dalam perang Hunain itu ya, kaum muslimin mendapatkan tawanan ya yang sangat banyak dari kalangan anak-anak, kalangan kaum wanita, puluhan ribu ternak, bahkan disebutkan ya dalam salah satu buku sirah itu ada 40.000 ekor unta, 24.000 ekor kambing serta ribuan ukiyah perak ya. Saya lupa nih ukiyah teh apa ya. Ukiyah itu ukuran berat ya, ukuran berat dari perak ya. Saya lupa. Kalau ada yang tahu boleh ngasih tahu ya. Ukiyah itu apa? Berapa beratnya gitu ya ukurannya. Ribuan ukiyah perak ini. Jadi harta dibawa semuanya kan gitu ya. Tadi sudah disebutkan di awal. Harta dibawa semuanya supaya mereka tidak mundur, tapi ternyata ya kematian itu lebih menakutkan buat mereka sehingga anak-anak mereka, istri-istri mereka gitu, harta-harta mereka, binatang ternak mereka ya ditinggalin juga akhirnya karena takut kematian ya.
Nah, ini diceritakan juga di dalam Quran surat At-Taubah ayat 26 bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya, menguatkan kaum muslimin. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Allah menurunkan ketenangan kepada rasulnya wa alal mu'minin, juga menurunkan ketenangan kepada orang-orang mukmin. Wa anzala junudan lam tarauha, dan juga diturunkan bala tentara bala tentara malaikat yang kamu tidak melihatnya, ya. Wa adzabal ladzina kafaru, dan pada saat itu ditimpakan bencana kepada orang-orang kafir itu, wa dzalika jazaul kafirin, ya. Dan Allah menimpakan balasan ya kepada orang-orang kafir itu, ya. Nah, ini perang Hunain ya diceritakan di dalam Al-Qur'an, di dalam Quran surat At-Taubah ya tadi ayat 25, ayat 26. Ini dicatat, dimuat di dalam Al-Qur'an untuk menjadi bahan renungan kita ya, untuk menjadi bahan ibrah kita, pelajaran kita ya. Karena peristiwa-peristiwa semacam ini itu selalu terulang hakikatnya ya, selalu terulang dalam kehidupan kita, dalam perjuangan kaum muslimin ya. Jadi ditolong oleh malaikat ya, sebagaimana disebutkan tadi dalam Quran surat At-Taubah ayat 26, dan ini ada kesaksian ya dari Jubair bin Mut'im, dia menceritakan sungguh kata dia, sebelum kekalahan musuh ini aku melihat ada orang-orang yang berperang seperti bayangan hitam yang turun dari langit ya, masuk ke tengah-tengah kami. Jadi kaum muslimin itu ditolong juga oleh para malaikat gitu. Ya. Dan kata Jubair bin Mut'im, aku tidak sangsi kalau mereka itu adalah pasukan malaikat. Ya, nih, Masya Allah. Ya. Jadi kaum muslimin ini asalkan betul-betul komitmen, ya, dia menyambut seruan Rasulullah SAW, berkomitmen kepada Islam, maka akan dimenangkan. Ya, akan didukung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga memperoleh kemenangan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada tayangan ya, lokasi Hunain ya, masih lokasi Hunain. Ini hampir sama dengan yang tadi ya. Kita lewat saja ya, Bapak Ibu ya. Nah, waktu itu musuh yang berlarian ya, yang dipimpin oleh Malik bin Auf ya, mereka berlari, kemudian menyusun pasukan mereka di sebuah wilayah namanya Autas. Maka nanti disebut dengan perang Autas. Ya. Nah, ketika sampai mereka di Autas, maka Rasulullah SAW mengirim pasukan dipimpin oleh Abu Amir al-Ash'ari. Ya, Abu Amir al-Ash'ari. Nah, terjadi pertempuran. Itulah yang disebut dengan perang Autas. Ya. Nah, Abu Amir di sini di dalam perang Autas ini terkena tembakan panah musuh dan akhirnya gugur ya sebagai syahid, sebagai syuhada. Dan waktu itu kemudian bendera pasukan dipegang oleh Abu Musa al-Asy'ari. Dia kemudian memerangi orang-orang kafir itu dan bisa memenangkan pertempuran, sementara Malik bin Auf melarikan diri ya, berlindung di Benteng Thaqib. Nah, nanti ada peristiwa pengepungan Benteng Thaqib ya, ini nanti ya. Kita bahasnya nanti ini tentang pengepungan Benteng Thaqib. Nah, setelah peperangan dibagikanlah ghanimah. Dan di dalam perang Hunain ini Rasulullah SAW mengutamakan orang-orang yang baru masuk Islam. Mengutamakan para mu'alaf ya. Diceritakan misalnya Abu Sufyan ya. Abu Sufyan yang baru masuk Islam diberi oleh Rasulullah 100 ekor unta dan 40 ukiyah perak. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak silahkan hitung ya, 100 ekor unta. 1 ekor unta itu harganya bisa 30-40 juta kalau sekarang ya. Bayangkan dikasih 100 ekor unta. Ini untuk apa? Kenapa Rasulullah memberikan seperti ini? Namanya juga memperlakukan mu'alaf. Mu'alaf ini orang yang, mu'alaf itu kan artinya orang yang diikat hatinya. Gitu ya, orang yang diikat, orang yang baru masuk Islam kita raih gitu ya. Kita raih. Nah, ini dengan cara apa? Diberikan
100 ekor unta, dikasih 40 uqiyah perak. Tapi Abu Sufyan sudah dikasih 100 ekor unta, bagaimana dengan putra saya Yazid nih? Kata Abu Sufyan. Kemudian kata Rasulullah, beri dia 100 ekor unta dan 40 uqiyah perak. Ya. Setelah dikasih, Abu Sufyan masih namanya juga baru masuk Islam ini ya, namanya juga mu'alaf gitu, baru masuk Islam. Bagaimana dengan anak saya Muawiyah? Ya. Akhirnya Muawiyah juga menerima jumlah yang sama. Ya, luar biasa ini ya. Satu keluarga tuh dapat 300 ekor unta, ya, mendapatkan 120 uqiyah perak. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah juga memberi kepada mu'alaf yang lainnya. Hakim bin Hizam 100 ekor unta. Ya. Kemudian Hakim bin Hizam juga minta lagi. Ya. Nah, jadi ini maklum aja ya, baru masuk Islam. Ya. Dia minta 100 ekor lagi. Kemudian diberi oleh Rasulullah SAW. Kemudian An-Nadhr bin Harith bin Khaladah, ya, dia juga menerima 100 ekor unta. Begitu. Kemudian beberapa orang lainnya, para pembesar Quraisy yang baru masuk Islam, diberi oleh Rasulullah SAW. Ringan saja gitu. Ringan saja diberi oleh Rasulullah SAW dari ghanimah itu. Ya. Nah, ini apa nih? Tayangan apa nih? Ya kita lihat dulu tayangan apa, saya lupa. Oh, ini tempat pembagian. Ya, tempat pembagian ghanimahnya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada yang ingat yang pernah haji umroh, ya, masjid apa ini? I am in Al-Ji'rana. Ya. Ini tempat Al-Ji'rana pembagian is ghanimah. a village 22 kilometers north of Makkah al-Mukarramah, north of Al-Kaaba. It is here that the Prophet ﷺ divided the spoils of Hawazin after the battle of Hunayn and when he returned from At-Taif. The battle of Hunayn is recorded in the ayah 25 of Surah At-Tawbah, where Allah says, Azza wa Jal, لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مُوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ. Hunayn is not far away from here. Today it is called Ash-Sharaya. Where this masjid is located was a big tree. And the Prophet ﷺ sat down under this tree to divide the spoils of Hawazin. Al-Ji'rana is the name of a woman of Quraysh, of Bani Taym, the tribe of Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardah. She was a wealthy woman and not very intelligent woman. She used to hire women to weave for her clothes, and her story is recorded in the Quran in the ayah 92 of Surah An-Nahl, where Allah says subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا, which means, and be not like the woman who breaks into untwisted strands the yarn she has spun after it has become strong. This is the best miqat where you can make Umrah if you are in Makkah, whether you are of the people of Makkah or a visitor or a Haji. And that is so because the Prophet ﷺ made Umrah from this location. He left this location for Umrah in the evening of Wednesday. 12 days left of the month of Dhul Qa'dah of the year 8 of Hijrah.
he came to Mecca, went around the Kaaba 7 times, then walked between As-Safa wal Marwa in the Sa'i process. He shaved his head and he returned the same night to Al-Ji'rana. And on Thursday morning, he left for Al-Madinah Al-Munawwara. So spent time here, sallallahu alayhi wa sallam. This is the inside of Masjid Al-Ji'rana. That's where Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam spent some time. Ini Ji'rana, ya, tempat pembagian ghanimah dalam perang Hunain, ya. Sekaligus Ji'rana ini adalah tempat miqat, ya, orang yang melaksanakan umroh, ya. Rasulullah SAW juga mengambil miqat dalam umrohnya dari sini, dari Ji'rana, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kisah yang luar biasa juga. Termasuk dalam ghanimah itu ada seorang perempuan namanya Syaimah. Ya. Syaimah ini siapa? Ya. Syaimah ini dia adalah saudara perempuan Rasulullah SAW, satu susuan, saudara sesusu. Ya. Kan kita di awal dulu pernah membahas bagaimana Rasulullah SAW itu pernah dibawa ke Taif, ya, ke wilayah Taif atau ke wilayah yang dekat dengan wilayah Bani Hawazin ini, ya, dan menyusu kepada Halimatus Sa'diyah, ya, di kampung Bani Sa'ad. Nah, ini adalah Syaimah ini adalah saudara sesusu Rasulullah. Dan ternyata, ya, dia ini menjadi salah satu tawanan, ya, menjadi ghanimah gitu. Nah, dia menghadap kepada Rasulullah SAW, kemudian menerangkan siapa dirinya, kemudian Rasulullah SAW meminta bukti. Apa buktinya kamu ini Syaimah? Ya. Lalu kata Syaimah, ya, wahai Muhammad, di punggung saya masih ada bekas gigitanmu ketika dulu aku menggendongmu, ya, Masya Allah, ya. Jadi di punggungnya Syaimah ini masih ada bekas gigitan Rasulullah SAW, ya, ketika masih anak-anak, kan, gitu, ya, ketika masih anak-anak gitu. Nah, ini akhirnya dia dibebaskan oleh Rasulullah SAW, ya, dan kemudian Syaimah juga masuk Islam dan setelah itu pulang ke kampung halamannya, ya. Lalu oleh Rasulullah juga diberikan hadiah sepasang budak, ya. Kemudian dinikahkan, gitu, ya, sepasang budak ini, ya. Nah, ini luar biasa, ya, peristiwa dalam perang Hunain ini, ya. Syaimah, ya, saudari Rasulullah SAW, ya. Nah, ini ghanimah, ya. Ghanimah juga diberikan kepada pasukan, ya. Diperintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk menghitung kambing dan jumlah pasukan. Nah, kemudian dibagikanlah kepada seluruh pasukan itu, ya, dan setiap orang, satu orang yang ikut dalam peperangan itu menerima 4 ekor unta dan 40 ekor kambing. Bandingkan tadi, ya, Bapak Ibu, ya, dengan para tokoh Quraisy, orang-orang yang baru masuk Islam, ya, mereka dikasih 100 ekor unta, ya, 40 uqiyah perak. Tapi pasukan dari kalangan kaum muslimin, orang-orang yang sudah lama masuk Islam, cuma dikasih 4 ekor unta. 4 ekor unta, maaf. 4 ekor unta dan 40 ekor kambing, ya. Untuk pasukan berkuda menerima 12 ekor unta, ya, dan 120 ekor kambing. Ini beda, ya. Pasukan berkuda dikasih lebih, ya, gitu. Dikasih lebih. Nah, Bapak Ibu sekalian, pembagian ghanimah ini menimbulkan kekecewaan kaum Ansor. Ya. Jadi ketika Rasulullah membagi-bagikan seperti ini, orang-orang Ansor,
ya orang-orang yang selama ini mendukung Rasulullah, membantu Rasulullah, memberikan tempat kepada Rasulullah di Madinah, menyaksikan ya bagaimana Rasulullah dalam pandangan mereka ya, dalam pandangan mereka Rasulullah ini lebih mengutamakan orang-orang yang baru masuk Islam. Bahkan mereka ini sebelumnya ini adalah musuh-musuh besar Rasulullah SAW. Ini menimbulkan mereka ini jengkel dalam hati mereka. Maka ketika mengetahui ya kejengkelan, kekecewaan kaum Ansor ini, maka kemudian Rasulullah SAW memanggil mereka, kemudian berbicara kepada mereka. Lalu kata Rasulullah, di antara apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah, wahai kaum Ansor, apakah kalian itu lebih senang ya, lebih senang mendapatkan harta dunia dibandingkan mendapatkanku? Ya. Apakah engkau ini kalian ini merasa kecewa dengan secuil harta dunia lah begitu ya, secuil harta dunia yang mereka bawa, sedangkan kalian ini mendapatkan pahala yang dari Allah, pahala yang besar. Dan sebuah kata-kata yang sangat mengharukan yang kemudian membuat orang-orang Ansor ini menangis terseduh-seduh adalah ketika Rasulullah SAW waktu itu mengatakan, apakah kalian senang ya, lebih senang mereka itu membawa harta dunia? Apakah kalian ini tidak senang mereka membawa harta dunia, sedangkan kembali ke rumahnya membawa harta dunia, sedangkan kalian ini pulang ke kampung kalian membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Masya Allah, ini luar biasa ya. Bagaimana ikatan kecintaan ya, ikatan kecintaan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum Ansor, dan tersadarlah kaum Ansor ya, bagaimana mereka ini mendapatkan nikmat yang demikian luar biasa gitu, mendapatkan Rasulullah SAW. Orang-orang yang baru masuk Islam mendapatkan ya secuil ya dari nikmat dunia, tapi mereka kembali bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menangis semua, menangis terseduh-seduh. Mereka tersadar ya, mereka tersadar bahwa mereka sudah cenderung kepada dunia. Dan kata Rasulullah, demi Allah, wahai kaum Ansor, seandainya ada dua bukit, di mana di satu bukit ada kaum yang lain sedang berjalan, dan di bukit yang lain kalian, kaum Ansor, sedang berjalan, maka aku akan mengikuti kaum Ansor, kata Rasulullah. Maka ya, Bapak Ibu sekalian, kaum Ansor akhirnya puas, ya, puas dengan jawaban Rasulullah SAW itu, merasa ridho, ya, ridho dengan bahwa mereka ridho orang lain membawa pulang harta, sedangkan mereka pulang ke Madinah membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ini, ya, luar biasa. Bahwa perjuangan di dalam Islam itu sama sekali jangan diganggu ya oleh ghanimah. Perjuangan di dalam Islam, perjuangan dakwah, menyuruh umat kepada Islam jangan sampai terganggu oleh harta dunia, keuntungan yang tidak banyak. Itu yang harus menjadi catatan kita ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa umat Islam saat ini kalah? Kenapa umat Islam saat ini terpuruk? Karena banyak di antara para pejuangnya, banyak di antara para dai-nya, yang mereka itu cenderung kepada dunia. Mereka cenderung kepada dunia dan mereka tidak terpaut kepada akhirat. Kita semua harus saling mengingatkan, saling menasehati agar kemudian betul-betul perjuangan Islam ini akan semakin kuat, umat ini akan semakin jaya, dan tidak pernah umat ini akan jaya kecuali
ketika mereka lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala, lebih mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lebih mencintai jihad di atas segalanya. Ini pelajaran buat kita semua. Pelajaran buat kita semua, khususnya bagi di antara Bapak Ibu, mungkin ada yang saat ini juga sedang berjuang, berdakwah di tengah-tengah umat, ya. Ingat, jangan sampai terganggu, ya. Jangan sampai terganggu oleh ghanimah, oleh kenikmatan yang sedikit, ya, di dunia ini. Kita lebih cenderung pada akhirat kita, insya Allah. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini di antara untayan, ya, peristiwa Perang Hunain. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran, ya. Saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup, Pak Ustadz. Iya, ya Bu, ini di sininya nge-lag nih. طلع البدر علينا من ثاني